bukan episode pertama ya, bukan episode sih, kayak video pertama kali ini gue, kalau boleh kenalin diri, gue Haris Prasetyo. Di sini gue bekerja sama dengan The Union Collab. Kalau collab itu kalau gue ibaratkan kayak selingkuh yang dilegalkan. Jadi akan untuk video ke depan gue akan selingkuh bareng The Union nih. Dan di video kali ini karena ini udah mau dekat akhir tahun, biasanya nih orang-orang akan nanya nih gimana sebenarnya gue ya di tahun depan seperti apa sih. Pasti orang akan bertanya-tanya, akan penasaran dari sisi personal, sisi mungkin pekerjaan, karir, atau mungkin jodoh yang terutama gitu. Karena gue di sini ya bisa dibilang gue sebagai tarot trader juga, gue mau lihat nih gimana kalian ke depannya secara full aspek, seluruh aspek, dimana dari sisi personal, sisi bisnis, sisi karir dan asmara gitu. Nah, di sini gue udah ada 12 kartu nih ya, 12 kartu, dan ini bisa dibilang kayak 12 kartu ini mewakili semua zodiak. Jadi buat lo semua yang nanti nungguin, siap-siap aja nanti yang pasti zodiak kalian gue akan bacain satu persatu. Nah, yang pertama kartu ini dulu, kartu yang ini. Ini ada Dwarf. Dwarf ini bisa dibilang kayak mewakili untuk lo yang zodiaknya Aries. Ya. Dwarf ini bisa dibilang kayak kalau ini bisa bilang kayak gimana sih lo memperlihatkan diri lo ke orang-orang, ke eksternal lo. Jadi kalau di sini kartunya adalah memperlihatkan lah lo antara apa yang di luar diri lo dan apa yang dalam diri lo itu harus sejalan nih, harus harmoni, harus sama. Jadi istilahnya apa yang dipikiran, di perasaan lo dengan apa yang lo perlihatkan ke orang itu harus sama persis. Kenapa? Makanya di sini gambarnya adalah ada 3 orang perempuan dengan menggunakan baju yang berbeda, dengan tipikal yang dengan karakter beda. Mereka bisa bergandengan tangan. Di sini kayak gue mengartikannya bahwa antara apa yang orang lihat ke lu dengan apa yang ada dalam diri lu itu harus sama gitu. Dan ini ada kayak bulan dan matahari, bisa dibilang kayak kalau di istilahnya kayak yin and yang-nya, kayak sisi halus lu dan sisi yang non halus lu itu harus balance. Jadi istilahnya kayak yin and yang itu kayak ibaratnya kayak siang dan malam gitu lah. Jadi kayak antara siang dan malam itu saling melengkapi. Jadi kayak kalau gue diibaratkan lain adalah ini kayak ini sisi pasif lo, ini sisi agresif lo. Kayak lo harus bisa kayak menempatkan diri kapan saatnya lo pasif, kapan saatnya lo jadi agresif. Dan itu kayak kenapa harus lo bisa balance, lo bisa kontrol supaya orang tuh ngerti lo tuh sebenarnya mau seperti apa sih gitu. Dan orang juga ngerti kenapa lo jadi agresif, kenapa lo jadi pasif di momen tertentu gitu. Dan itu kayak menunjukin bahwa bisa dibilang juga lo jadi kayak punya ciri khas ke orang-orang gitu, bahwa ini gua lo, dan istilahnya kayak ini yang kayak membedakan lo dengan orang lain. Nah, ini kayak sekedar penting. Memang ini kartunya terkait dengan Aries di tahun 2021. Tapi ini kayak gue melihat Aries secara general. Jadi pasti ada yang ngalamin, ada yang nggak juga gitu. Karena emang gue hanya melihatnya Aries secara general gitu. Dan mungkin juga bisa gue tambahin lagi juga bahwa di sini kalau lo di kondisi dimana lo masih bingung sebenarnya apa sih yang lo pengen, nah lo harus cari tahu dulu nih sebelum lo bertemu dengan orang, atau sebelum lo mau mempresent diri lo ke orang lain gitu. Jadi temukan dulu, kalau misalnya lo masih bingung, kayak temukan dulu apa yang cocok buat lo, apa yang nyaman buat lo, apa sih yang sebenarnya lo cari gitu. Kayak sebelum lo ketemu orang, sebelum lo misalkan kalau terkait misalkan kayak di pekerjaan atau mungkin di karir atau mungkin di bisnis, kayak sebelum lo presentasi ke orang, lo harus temuin dulu apa yang cocok buat lo, apa yang pas buat lo, kira-kira gitu. Nah, selesai Aries, gue lanjut ke zodiak berikutnya yaitu Taurus. Ini ada Nine of Cups.
ini kayak mewakili kayak namanya Taurus itu kan mewakili sesuatu yang sifatnya pemberdaan, material, sesuatu yang konkret yang pasti. Nah, jadi kayak di sini kayak mau melihat kayak apa sih yang bisa dibilang yang bikin lo secure, yang bikin lo aman secara finansial, yang bikin lo uh, secara materi itu udah dapat ketika lo enjoy dan lo nyaman dengan apa yang lo kerjakan. Jadi kayak kalau lo belum nyaman atau lo belum belum merasa feel comfort dengan apa yang lo kerjakan sekarang, temuin dari sekarang gitu loh. Karena kayak yang namanya kayak kenyamanan, yang namanya kayak enjoy itu penting banget ketika lo mengerjakan sesuatu atau ketika lo punya benda sesuatu. Kayak kalau lo kayak punya barang sesuatu tapi lo juga bisa dibilang kayak lo juga kayak merasa nggak enjoy, lo merasa nggak puas lo pakai, jadi kayak buat gue jadi kayak percuma aja sih gitu. Jadi kayak temuin dulu apa yang nyaman buat lo, dan ini kayak bisa dibilang kayak di titik tertinggi kenyamanan lo, bisa dibilang kayak ketika lo apa ya, ketika lo udah enjoy banget, ketika lo udah nyaman banget, lo kayak bisa dibilang kayak apa ya, seakan-akan kayak bener gak ada beban sih. Jadi gak ada beban, kayak gak ada beban. Itu kalau gue kalau kayak pekerjaan sih, ketika lo udah nyaman dengan pekerjaan lo, ketika lo udah cocok dengan apa yang lo kerjakan sekarang, itu kayak lu nggak apa ya, nggak ada beban, lu juga nggak pusing mesti gimana nih gue nih untuk kerjaan gue. Kayak lu udah nyaman, jadi sekarang kan lu kayak nggak kerja, kayak lu bener-bener melakukan apa yang lu suka aja. Lu milikin benda emang yang istilahnya emang lu suka aja gitu, dan lu kayak tentuin dari mana, dari hati lu, dari diri lu. Kenyamanan itu penting banget sih buat gue sih, baik itu tadi apa yang lu kerjakan, atau mungkin kayak benda yang lu punya, atau mungkin kayak kalau tadi gue kaitin dengan secara finansial, kayak ketika mungkin bisa dibilang kayak secara finansial udah stabil, udah aman, jadi lu juga gak ada ketakutan lagi, gak ada cemas lagi ke depannya gue gimana nih ya gitu loh. Nah ini sih kayak kunci pentingnya untuk zodiak Taurus di tahun depan. Nah selesai dari Taurus, gue lanjut ke zodiak Gemini. Ini ada The Hermit. The Hermit ini kayak kalau gue di kartu ini kayak mewakili kayak gimana sih komunikasi lo ke orang lain, atau kayak gimana kayak bagaimana lo berkomunikasi dengan mereka, atau gimana cara komunikasi lo. Nah yang paling penting adalah sebelum lo berkomunikasi dengan orang lain, sepuluh orang yang kayak lo masih pikirin dulu kayak apa sih yang lo pengen ngomongin ke mereka gitu, tentuin dulu gitu loh. Gemini itu kan bisa dibilang kayak dia cukup overthinking. Jadi kayak ada baiknya kayak sebelum lo communicate to others, kayak lo masih pikirin dulu nih kayak apa yang cocok atau tema yang obrolan yang cocok buat mereka gitu. Jadi kayak bisa dibilang kayak ketika lo berada pada anak A, lo masih tahu nih apa yang mesti lo ngomongin. Atau ketika lo ngomong dengan B misalkan, kayak lo tahu dulu apa yang mesti lo ngomongin, karena lo nggak bisa pukul rata gitu loh. Udahlah gue ngomong gini aja ke semua orang, nggak bisa. Belum tentu orang tuh cocok. Karena kenapa? Karena komunikasi itu kan ngomongin gimana, nggak cuma ngomong, tapi juga orang yang lu ajak ngobrol itu dapat feedback. Ketika dapat feedback berarti dia mengerti dengan apa yang ngomongin. Jadi kayak bisa dibilang kayak untuk bisa memahami apa yang lu omongin ke orang lain, lu masih tahu dulu nih apa yang mereka suka, mereka itu cara berpikirnya gimana. Jadi lu cari tahu dulu gitu. Lu pikir dulu, benar-benar pikir dulu. Kalau perlu ngomong sekalian deh. Kalau perlu kayak lu kayak sebelum ketemu orang lu kayak berdiam di rumah dulu, bertapa dulu di rumah gitu kan, kayak lu cari tahu dulu, lu riset dulu nih orang dia apa sih yang dia suka gitu loh. Atau misalkan kayak dia gimana sih ngomong ke dia gitu. Kayak misalkan contoh, misalkan kayak ada orang yang mungkin yang tipikal kayak introvert atau extrovert. Nah, lu mesti tahu gimana cara komunikasi dengan orang introvert, atau misalkan komunikasi dengan orang extrovert. Atau contoh lain misalkan ada misalkan si A dia hobinya misalkan bola, si B hobinya basket, si C misalkan hobinya nonton film Netflix gitu. Nah, lu harus cari tahu dulu nih, lu harus riset dulu nih, bisa dibilang kayak
dia tuh bolanya suka apa sih, atau mungkin dia misalkan dia suka nonton Netflix, film apa sih yang dia lagi nonton sekarang, atau apa sih yang film dia suka gitu loh. Jadi ketika ketika lu udah tahu apa yang lo ngomongin dan lu tahu siapa yang lo dapin ini, nanti obrolannya akan nyambung. Ketika obrolannya nyambung, dia akan ngasih feedback. Ketika dia ngasih feedback, dia akan terasa malu. Jadi hal pertama kayak fokus aja ke apa ya obrolannya, apa yang mereka suka, bukan apa yang lo suka. Karena apa yang lo suka belum tentu orang lain suka gitu loh. Nah makanya di sini penting kayak, makanya di sini kalau gue lihat dari kartunya adalah si ada seorang Rehan itu bisa dibilang kayak pertapa sih, kayak pertapa. Dia mencari kayak semacam bunga atau inti dari tanaman-tanaman ini ketik. Nah makanya untuk bisa menemukan inti ini kayak lu harus menyendiri dulu, lu harus cari tahu dulu nih, harus gali lebih dalam lagi nih. Apa sih yang orang butuhin, apa sih yang orang suka gitu. Nah kalau ngomongin orang yang suka, tiap orang tuh punya kesukaan yang beda-beda, tiap orang tuh punya kebutuhan yang beda-beda, tiap orang itu punya interest yang beda-beda. Jadi kayak make sure lu cari tahu dulu gitu loh, bener-bener sampai dalam banget, sampai detail. Oh ini orang sebenarnya maunya ini ya, oh ini orang sebenarnya pengen ini ya. Jadi kayak penting banget lu harus cari tahu dulu nih apa yang orang suka. Nah, lu penasaran nggak sih dengan zodiak berikutnya, kayak kan setelah ini ada Cancer, ada Leo, ada Virgo, ada Sagittarius dan lainnya. Kalau lu penasaran, gue akan lanjutin pembacaan untuk 2021 ini di video berikutnya. Jadi tungguin aja video berikutnya dan see you. Let it go, make my body go, make our bodies high.